Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Yusua, nomor NPM 213507073. Di sini saya sudah mewawancarai dua narasumber terkait feminisme dan kesetaraan gender. Langsung saja ke video. Halo. Ya, hampir 8 tahun. Stop belas 2 tilu. Ai cek bapak terang ke non di kampus yang Kusunda mau malah non. Ada berapa kalau anak S2, S5? Saya nggak jawab. Kuliahan itu ada penduduk kecil kan harus kuliahan. Oke lah tuh diganti sebenarnya terus. Ai bapak terang ke non gender teh. Terang gender. Itu bahasa kuliah. Tapi sudah iya weh. Iya weh Pak. Akrab semua atau mulai deh. Iya weh Pak lah. Bapak terang Raden Ajeng Kartini pahlawan. Kita kan salah satu iya namanya teh pahlawan feminisme, jadi anu menggerakkan kesetaraan yang wanita. Nah model kos itu Pak harus nabi teh gitu. Ya, jadi maksudnya teh non bapak terang terkait kesetaraan gender antara wanita sareng pria. Bapak kumaha perlu teh wanita teh kudu setara jeung wanita teh kudu setara jeung pria teh bapak perlu teh perlu naon tah alasanna baru udah sarua perjuangan anak nah model merentinu pendidikan kan zaman kebel mapan laki teh pasti di nomor hijikeun gitu kana pendidikan kana didamel upami istri mah kan seuna zaman kebel mah paling urusan dapur urusan rumah tangga gitu tah pamicet bapak kumaha eta berarti kedah eta mah kedah terus meureun sakitu da intina kan nya wae intina ame dari lah hampura kapos dengan siapa ini Pak Haji Agus ya. Kesibukannya apa sekarang? Alhamdulillah, mungkin untuk kesibukan sampai saya kuliah karena kebetulan saya juga ada di pondok, jadi ada dua dunia lah, dunia kampus dan dunia pondok. Rumah di mana? Saya alhamdulillah rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Jauh di sini kan? Alhamdulillah lumayan jauh, tapi kan Bapak mengatakan untuk gue mau walau miskin, jadi intinya jauh-jauh mungkin di Imperial. Walaupun ke Cina lah, jauh-jauh bukan gitu. Oke, langsung saja basa-basi. Saya di sini mau menanyakan beberapa hal terkait feminisme dan tentang kesetaraan gender. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan gitu kepada Agus. Boleh. Mungkin gimana gitu menurut Anda gitu pandangan Anda terkait feminisme itu yang kayak gimana? Feminisme ya, mungkin karena memang di kampung itu mahasiswa banyak diberi asupan dengan teori-teori barat atau pemikiran-pemikiran kiri. Nah saya mungkin akan sedikit supaya lebih dicerna gitu, jadi menggunakan pemikiran kanan ataupun dari teokratis. Nah pertama yang saya pahami mengenai feminisme dan kesetaraan gender gitu kan. Sebenarnya feminisme ini adalah suatu gerakan yang tujuannya ataupun goals dari feminisme ini untuk menciptakan kesetaraan gender. Nah dari feminisme ini intinya ada pemenuhan dari peran dan fungsi perempuan sehingga tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran dan fungsinya dalam aspek apapun, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan memang dalam feminisme ini kita mengerti banyak tokoh-tokoh barat yang tentunya mempunyai pemikiran tentang feminisme tanpa kita sadari bahwa tokoh feminisme yang pertama kali mencetuskannya itu adalah Nabi kita semua, Nabi Muhammad. Karena
kita mengetahui bahwa zaman dahulu itu kehidupan ataupun pola yang dibangun oleh perempuan itu sangat memprihatinkan. Perempuan tidak ada harga dirinya, bahkan direndahkan, dijadikan budak, dijadikan alat pemuas, dan ini tidak ada harga di depan para laki-laki. Jadi derajat perempuan itu di bawah laki-laki. Tapi setelah adanya Nabi kita, oleh beliau diangkat derajatnya dari derajat perempuan sampai setinggi-tingginya. Baik, cukup. Cukup. Penjelasan Agus tadi sudah mencakup luas gitu ya. Saya juga sedikit karena saya hampir sama gitu dengan Agus sendiri. Mungkin langsung saja ya yang kedua gitu. Dari Agus sendiri setuju nggak gitu kalau misalkan feminisme itu atau terkait kesetaraan gender itu yang idealnya itu seperti apa gitu? Kalau misalkan setuju, terus kalau nggak setuju bagaimana ya? Tentang kesetaraan gender gitu. Ya. Sebenarnya mengenai kesetaraan gender, setuju dan tidak setujunya itu tergantung. Jadi saya memandang suatu hal itu bagaimana porsinya. Jadi saya setuju adanya kesetaraan gender, tapi sesuai dengan porsinya. Jangan sampai terlalu over, karena dengan dalih adanya kesetaraan gender, perempuan bisa seenaknya ataupun melebihi batas dari kodratnya perempuan. Karena memang dalam dalam Al-Quran pun disebutkan kan ada yang namanya unsa, ada yang namanya nisa gitu dalam Al-Quran. Nah, adanya diksi kata tersebut dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa antara hak perempuan dan laki-laki dalam ranah-ranah di luar aspek biologis itu sama, dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya setuju saja dengan adanya kesetaraan gender asal sesuai porsinya dan tahu batas dari kodrat masing-masing. Tapi kan mungkin zaman sekarang kan banyak gitu ya perempuan di luar sana gitu yang mengkampanyekan dirinya sendiri yang ingin lebih atas derajatnya gitu daripada diri sendiri, itu bagaimana tanggapannya? Nah, itu kodrat manusia, karena manusia itu pertama tidak pernah puas dan ingin selalu di atas orang lain. Sedangkan kan memang dalam hakikatnya laki-laki punya derajat tinggi dalam aspek tertentu, perempuan pun punya derajat yang tinggi dalam aspek tertentu. Oke, misalnya dalam teori disebutkan bahwa derajat perempuan itu lebih tinggi. Buktinya dalam beberapa hadis disebutkan ketika misalnya ditanya siapa yang paling utama dalam kehidupan itu kan perempuan disebut 3 kali baru laki-laki gitu. Tapi dalam aspek lain gitu kan, contoh dalam hal rumah tangga itu derajat laki-laki di atas dari perempuan. Jadi semuanya punya kelebihan, tapi dalam aspeknya masing-masing atau porsinya masing-masing. Baik, mungkin penjelasan dari aku sendiri itu sudah gimana ya, mewakili lah gitu generasi-generasi yang kayaknya terlalu. Jadi mungkin ya yang bisa didapat itu mungkin dari narasumber saya gitu, yang dari narasumber saya itu Agus. Beliau tuh setuju kalau misalkan adanya feminisme ataupun kesetaraan gender asalkan dengan porsi yang cukup dan tidak melebihi batas. Karena apa-apa yang melebihi batas itu tidak akan baik, dan mungkin ya segitu mungkinnya dari saya. Terima kasih kepada Agus. Sama-sama. Saya Genong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.